akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Soul Plate. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan para angel yang mendarat ke bumi dan berada di sebuah restoran yang ditinggalkan. Para angel diturunkan ke sana karena telah melanggar hukum di surga, tetapi mereka tidak mengetahui kesalahan yang mana. Salah satu dari angel bernama Raphael meniup ciuman dan mengubah restoran yang suram menjadi baru. Setelah itu mereka menjalankan restoran tersebut dengan nama Soul Plate. Mereka pun berkamuflase sebagai manusia biasa. Sementara seorang gadis bernama Sophia sedang bermimpi tentang seorang pria, tapi sebelum ia bisa melihat wajah pria tersebut, ia dibangunkan oleh Pak Park, yaitu seorang pekerja di pertanian kakeknya, di mana kakek Sophia yaitu Pak Yang memiliki perkebunan, lalu hasil produksinya dikirim ke restoran Soul Plate. Di restoran para angel merasa khawatir karena mereka tidak menerima pesanan apapun. Namun beberapa saat kemudian notifikasi muncul di layar dan memberitahu mereka bahwa seorang tamu akan datang dalam waktu 52 menit lagi. Lalu Sophia pun tiba di restoran untuk mengantarkan pesanan. Salah satu angel bernama Muriel terpesona oleh Sophia pada pandangan pertama. Sementara itu Raphael memperhatikan liontin Sophia, lalu ia mendekatinya perlahan. Melihat wajah Raphael, ia bertanya-tanya apakah Raphael adalah pria yang sama dari mimpinya. Raphael melihat liontin di leher Sophia. Ia bertanya dari mana Sophia mendapatkannya. Sophia menjawab jika liontin itu adalah milik kakeknya. Mendengar hal itu, Raphael pun begitu terkejut. Kejadian di masa lampau pun diperlihatkan, di mana Pak Yang sedang dirawat di rumah sakit. Ia menulis pesan di buku hariannya untuk Sophia dan meminta Sophia agar terus menghasilkan produk berkualitas terbaik untuk restoran Soul Plate setiap minggunya. Di restoran, Sophia memperkenalkan dirinya kepada semua orang, tapi Raphael malah berlalu pergi dan mengabaikan Sophia. Saat Sophia berjalan keluar dari restoran, Sophia merasa heran mengapa kakeknya mau berbisnis dengan restoran seperti itu. Sophia juga percaya bahwa mereka semua adalah anak-anak orang kaya yang hanya menghabiskan waktu mereka saja. Tiba-tiba Raphael muncul, ia mengatakan bahwa Sophia salah menilai. Sophia pun sangat terkejut, ia bertanya-tanya bagaimana Raphael bisa membaca pikirannya. Kemudian Sophia bertanya, apakah Raphael adalah pria yang sama dari mimpinya, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Ketika Sophia akan kembali ke rumah pada saat yang bersamaan sepasang kekasih akan menuju ke restoran Soul Plate dan pasangan itu tampak sedang tidak dalam keadaan bahagia. Sophia merasa mobilnya dan mobil pasangan yang sedang melaju akan bertabrakan. Untungnya Raphael merasakan peringatan tersebut sebelumnya, sehingga ia menggunakan kekuatannya untuk membuat portal ajaib yang memungkinkan kedua mobil tersebut bisa melewati satu sama lain tanpa bertabrakan. Setelah kejadian itu, Sophia dan pasangan kekasih tersebut merasa bingung dengan apa yang telah terjadi. Tidak lama kemudian pasangan sejoli tiba di restoran, lalu angel bernama Ariel bertanya kartu undangan mereka. Terungkap bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memasuki restoran Soul Plate tanpa memiliki undangan. Para angels akan mengundang orang-orang terpilih saja agar dapat menggunakan magic untuk menumbuhkan kembali rasa cinta serta kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Pasangan itu lalu duduk di kursi sementara si istri bertanya-tanya apa yang membuat restoran tersebut sangat istimewa. Kemudian mereka memesan hidangan yang telah chef rekomendasikan. Para angel segera menyiapkan hidangan dan menaburkan magic ke dalam hidangan sebelum disajikan. Ketika pasangan itu melihat hidangan yang disajikan, mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa. Tetapi setelah menyantapnya, mereka mengingat masa lalu di mana sang istri selalu membuat hidangan yang sama untuk suaminya. Mereka juga teringat semua kenangan bahagia di masa lalu. Dengan kenangan indah tersebut, keduanya meminta maaf satu sama lain dan menyatukan kembali cinta mereka yang hampir pudar. Di pertanian, Sophia bertanya tentang restoran Soul Plate, tapi Pak tidak mengungkapkan apapun. Di malam hari, Sophia menerima pesanan lagi dari Soul Plate, namun yang mengejutkan jumlah pesanan sangat tepat dengan jumlah hasil panenan Sophia hari itu. Sementara Sophia berpikir tentang liontinnya, yang menyimpulkan jika ia terus memakainya,
maka ia tidak akan berhenti bermimpi tentang pria itu, sehingga Sophia pun memutuskan untuk membukanya. Di hari berikutnya Sophia tiba di sekitar restoran Soul Plate dengan membawa pesanan, tetapi mobilnya berhenti tepat di depan gelombang portal ajaib. Setelah melewati portal itu, Sophia menemukan dirinya tertidur di restoran Soul Plate. Segera setelah ia bangun, para angel membawakan makanan favoritnya. Sophia bertanya pada Muriel apakah ia yang membuat hidangan tersebut. Muriel pun berbohong dengan berkata iya. Namun tubuhnya mulai gatal karena telah berbohong. Tak lama kemudian Raffia mendekati Sophia dan memakaikan sebuah kalung. Keesokan harinya seorang wanita yang tidak mau merawat ibunya yang terbaring di rumah sakit tiba di restoran Soul Plate. Wanita itu bertanya tentang hidangan terbaik di restoran lalu memesannya. Beberapa saat kemudian para angel menyajikan hidangan yang sama dengan yang biasa ibunya masak. Segera setelah ia memakannya, wanita itu teringat masa lalu ketika ibunya merawatnya selama kelahiran putranya. Sambil mengingat kejadian tersebut, wanita itu melihat sosok ibunya duduk tepat di hadapannya. Ibunya mengatakan bahwa ia tidak boleh menangis atau bersedih dalam menjalani hidupnya. Mendengar perkataan ibunya tersebut, wanita itu pun menyadari kesalahannya. Ia lalu meminta maaf karena telah menjadi putri yang buruk selama ini. Tidak lama kemudian ia menerima panggilan telepon dari rumah sakit yang memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Awalnya wanita itu tidak percaya karena ia baru saja berbicara dengan ibunya. Ia pun mulai mencari ibunya di restoran, tetapi para angel memberitahu bahwa ia duduk sendirian sepanjang waktu. Mendengar hal itu, wanita tersebut menyadari bahwa itu adalah bayangan ibunya, lalu ia pun segera bergegas ke rumah sakit. Segera setelah wanita tersebut meninggalkan restoran, Muriel memutuskan untuk memakan sisa makanan itu, tapi Raffia melarangnya. Ia mengatakan bahwa hidangan itu dibuat hanya untuk satu orang saja. Kemudian para angels menyiapkan hidangan terpisah untuk mereka sendiri dan Raffia mencicipinya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian Sophia tiba di restoran. Ia mengaku memiliki mimpi yang sama dengan Raphael. Sophia percaya jika ia telah bertemu dengan Raphael sebelumnya. Mendengar itu Raffia mendekati Sophia dan menyentuhnya di dahi hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ternyata sentuhan Raphael akan menghapus kenangan manusia dan memutar waktu kembali. Tidak lama kemudian Sophia kembali sadar. Ia menemukan dirinya di dalam mobil. Di restoran seorang pria parubaya datang dan memesan hidangan paling mahal untuk tamunya. Lalu Angel merekomendasikan sup ayam adalah hidangan terbaik dari chef. Seorang pemuda bernama Yo Chen pun tiba. Ia adalah tamu dari pria parubaya tersebut. Melihat kehadiran Yo Chen, pria itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yo Chen karena telah menyumbangkan ginjalnya untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Namun Yo Chen menjawab bahwa ia hanya membalas kebaikan pria itu saja. Pria itu pun bingung, kemudian Yo Chen mengingatkan kejadian di masa lalu ketika ia mencuri sebungkus sup ayam untuk ibunya yang sakit. Saat penjaga toko menangkapnya, pria itu membantu Yo Chen dengan mengatakan jika Yo Chen adalah putranya dan ia pun membayar sup ayam tersebut. Yo Chen berterima kasih pada pria itu karena ibunya ingin sekali menikmati sup ayam sebelum ia meninggal. Lebih jauh ia menyebutkan bahwa ia akan segera mengambil lisensi ujian dan jika berhasil maka ia akan menjadi seorang dokter. Pria itu pun sangat senang mendengar pencapaian Yo Chen. Si pria meminta Yo Chen untuk menikmati sup ayam bersama yang belum ia rasakan sejak kematian ibunya. Setelah itu para angels merayakan saat-saat terakhir mereka di bumi karena mereka akan segera kembali ke surga. Sambil menikmati momen kebersamaan, Raffia memvisualisasikan dirinya dalam mimpi Sophia. Suatu hari terlihat seorang siswi bernama Sojin datang ke sebuah restoran untuk bertemu ayahnya. Setelah sampai di sana, ia juga menemukan pacar ayahnya yang meminta izin untuk menjadi ibu barunya dan dengan tegas Sojin menjawab tidak. Sojin kemudian membuang makanan yang ditawarkan oleh wanita itu dan tanpa diduga ayahnya memukul Sojin. Karena kecewa Sojin pun berjalan pergi. Menyadari kesalahannya, ayah Sojin sangat menyesali tindakannya. Ia mencoba memanggil Sojin, tapi Sojin tidak mau menjawab. Ketika Sojin sedang berjalan, ia melintas di restoran Soulmate. Lalu Muria mendekatinya dan meminta kartu undangan, tetapi Sojin tidak memilikinya. Untungnya dengan kekuatan magic, ia bisa mengeluarkan undangan lalu mempersilahkannya duduk. Muriel kemudian mengatakan bahwa ia akan menyajikan hidangan yang telah Sojin pesan.
Sojin merasa bingung karena ia belum memesan apapun. Tidak lama kemudian Angel menyajikan hidangan favoritnya dan rasa makanannya sama persis seperti yang biasa dibuatkan oleh ibunya. Sojin bertanya apakah Muriel yang memasak hidangan tersebut. Ia menjawab hidangan itu dimasak oleh seorang chef spesial. Tiba-tiba pacar ayahnya menyajikan hidangan favorit Sojin yang lainnya dan Muriel mengatakan jika ialah chef spesial tersebut. Setelah itu pacar ayahnya menunjukkan selembar kertas yang berisi resep dari ibu Sojin yang memberitahu bahwa ayahnya lah yang memberikan itu kepadanya. Ia juga mengungkapkan jika ia sudah tidak lagi bersama ayahnya dan meminta agar Sojin tidak marah kepada ayahnya. Setelah beberapa saat ayah Sojin tiba di restoran untuk menjemput Sojin. Ketika pacar ayahnya akan meninggalkan restoran, Sojin pun menghentikannya. Ia memutuskan untuk mengizinkan ayahnya menikah lagi. Mendengar perkataan Sojin, ayah serta pacarnya segera memeluk Sojin. Sementara di perkebunan, Sophia tiba-tiba pingsan dan memimpikan Raphael kembali. Sophia berhalusinasi jika ia sedang duduk di samping kakeknya. Kakeknya mengungkapkan bahwa Soul Plate adalah milik para angels yang diasingkan dari surga. Menurut kakeknya, para angels turun ke bumi dalam bentuk manusia dan mereka pun bisa merasakan semuanya seperti manusia biasa. Ia juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang angel sebelum ia jatuh cinta dengan nenek Sophia dan memutuskan untuk tinggal di bumi. Ia percaya jika orang tua Sophia meninggal karena dosanya, dan itulah sebabnya Sophia juga mampu melihat angel. Sophia bisa melihat Raphael dan biasa bermain dengannya di masa lalu. Terakhir Pak Yang mengatakan bahwa ada banyak hal yang manusia tidak bisa lihat dengan mata normal. Hal itu mengungkapkan bahwa Sophia telah bermimpi tentang Raphael dari awal dan mereka pun saling jatuh cinta. Namun Raphael tampaknya telah dilarang untuk mendekati Sophia sehingga Raphael pun selalu menghindari Sophia. Inilah alasan mengapa Raphael sengaja menghapus ingatan Sophia bersamanya. Di restoran, para angel menunggu tamu terakhir karena hari ini adalah hari terakhir mereka di bumi. Beberapa saat kemudian Sophia tiba dan setelah Raphael melihat Sophia, ia pun berlalu pergi. Namun kali ini Sophia berlari ke arahnya lalu memeluk Raphael dari belakang sehingga mengejutkan para angels. Raphael segera mendorongnya. Ia bertanya apa yang Sophia lakukan. Sophia menjawab bahwa Raphael mirip dengan mantan pacarnya. Tiba-tiba sebuah kartu muncul di tangan Sophia yang menyeratkan bahwa ia adalah pelanggan terakhir mereka. Karena hal itu para angel pun segera menyiapkan hidangan untuknya. Dan setelah mencicipi hidangan itu, Sophia mengatakan bahwa mantannya tidak merindukannya lagi. Tampaknya Sophia sengaja menunjukkan hal tersebut kepada Raphael. Di hari berikutnya terlihat Sophia membuka restoran Soul Plate yang menunjukkan bahwa ia sekaranglah yang akan menjalankan restoran tersebut. Tidak lama berselang, ia memperhatikan bahwa pelanggan pertamanya tidak lain adalah Raphael. Melihat Raphael, Sophia optimis bahwa mereka akan bisa bersama suatu hari nanti. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.